Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Oke, aku minta Valentina silakan berdoa ke depan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Silakan kita lakukan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan turun lagi. Hari ini ada yang masuk? Ada yang masuk nih? Bara ya. Mana baranya? Nggak tahu. Nah, pada pagi hari ini kita akan banyak belajar mengenai peristiwa secara proklamasi. Ada yang kenal Soekarno? Pernahkah kenal Soekarno? Pernah lihat? Fotonya pernah? Pernah lihat foto Bung Hatta, Deo? Pernah? Nah, Soekarno dan Bung Hatta merupakan pahlawan. Coba kalau kita katakan semuanya ya, jika yang merasa pengen menjadi seperti pahlawan, misalnya Soekarno dan Bung Hatta. Ada yang pengen seperti Bung Karno dan Bung Hatta? Menjadi seorang pahlawan. Ya, semuanya pengen jadi pahlawan. Nah, kita sekarang bukan berperang melawan penjajah, tapi sikap pahlawan kita tunjukkan dengan rela berkorban. Demi siapa? Ya bisa jadi demi adik kan? Rela menolong sesama atau keluarga, terlebih lagi nusa dan bangsa. Oke, pada pagi hari ini materi kita adalah tujuan pelajaran kita yang pertama. Peserta didik mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik atau kalian ya, mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Yang keempat, peserta didik mampu meneladani, mencontoh ya, perjuangan pahlawan yang diimplementasikan, yang dilakukan ya, dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah pertama, Perang Asia Pasifik. Nah, kita akan belajar tentang Perang Asia Pasifik. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ada apa sih dengan peristiwa Rengas Dengklok? Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Yang keempat, pembacaan teks proklamasi. Sekarang kalau tanya sama si Aca. Mungkin Aca tahu apa itu arti proklamasi?
Tidak tahu. Siapa yang tahu arti proklamasi? Oke, tidak tahu, kita cek. Apa sih proklamasi? Jadi silakan dibacakan apa itu proklamasi? Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Yang kedua, apa arti merdeka? Lin, apa? Tahu juga? Kita cek apa itu merdeka. Silakan dibacakan Lin, apa itu merdeka? Merdeka adalah bebas dari segala belenggu aturan dan kekuasaan penjajah. Bebas dari segala belenggu, aturan dan kekuasaan penjajah. Pengen bebas? Ya, meskipun jangan sebebas-bebasnya, tetap ada aturan, tapi kita ini bebas dari belenggu atau kekuasaan penjajah. Penjajah zaman dulu, Belanda, Jepang. Ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan video ini sebentar. Ya. Lalu punya video yang bisa kalian tonton, yaitu tentang perang Asia Pasifik. Silakan disimak ya. Ini perperangan atau pertempuran antara Amerika Serikat melawan Jepang. Ya. Ini peristiwa pengeboman kapal induk ya yang depan oleh para sekutu. Situasi kekacauan itu disaksikan langsung oleh laksamana yang uji yang memang memakai strategi terpisah dengan satuan kelompok anggota itu. Dia melihat ada satu kapal Jepang hancur termasuk kapal Korea. Sekarang kita masuk video yang kedua. Nah, ini video tentang penyerangan Jepang pada pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii ya. Ini akibat serangannya banyak kapal perang, pesawat maupun tentara yang tewas.
Ini membuktikan hampir tidak ada pesawat yang benar-benar siap lepas landas untuk mempertahankan pangkalan. Serangan berlaku berlangsung selama 90 menit. Dinyatakan 2.008 pelaut tewas dan 710 lainnya luka-luka. 218 tentara dan penumpang tewas dan 394 luka-luka. 109 lainnya tewas dan 69 luka-luka. Dan 68 warga sipil tewas dan 35 orang luka-luka. Oke, sekarang kita lakukan video yang ketiga. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, jadi itu semuanya merupakan sequel ya peristiwa di sekitar proklamasi. Nah, sequel peristiwa di sekitar proklamasi. Jadi pada mulanya Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor ya tahun 41. Banyak yang rusak tadi ya, kapal yang rusak, pesawat yang hancur, ribuan ratusan prajurit tewas, bahkan tidak ada sedikit pun pesawat yang siap lepas landas, hanya 3. Artinya Amerika seharusnya tak berdaya ya, kalah harusnya ini. Tapi fakta lain mengatakan bahwa Amerika disuruh menyerang balik dan menyatakan perang kepada Jepang yang disebut dengan Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Ada yang tahu foto ini? Si Deo? Coba silakan berdiri. Siapa? Lebih keras? Bung Karno. Ya, jadi ini adalah foto Bung Karno. Oke. Ada yang kenal foto ini? Baca? Ada yang tahu? Si Raka? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Ya, dia lagi sih. Muhammad Hatta ya. Jadi ini foto Muhammad Hatta. Ya, coba semua diri dulu. Diri dulu lah. Kalau waktu bulan merdeka diri dijajah duduk. Merdeka berdiri, dijajah duduk. Duduk dulu. Duduk. Merdeka berdiri, dijajah duduk ya. Merdeka. Merdeka. Dijajah. Merdeka. Dijajah. Dijajah. Nama ada. Merdeka. Oke, kita duduk kembali.
Nah, selanjutnya setelah penyerangan Asia Pasifik atau Pearl Harbor dan pertempuran Asia Pasifik, Jepang kalah, ya, yang didahului dengan peristiwa pengeboman, ya, peristiwa pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika. Kota Hiroshima di Jepang, ya, hancur. Ternyata Jepang belum mau nyerah, masih perang terus. Wah, Amerika nih, lihat Jepang kok masih pengen perang nih, ya, Jepang pengen perang. Akhirnya pada tanggal 9 ya, dibom lagi kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dengan jatuhnya bom atom di kota Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah, kalah kepada sekutu. Mendengar Jepang kalah, akhirnya para pejuang pada waktu itu, Soekarno, Hatta, Saifullah, Sukarni, dan yang lainnya, pengen segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berhubung kondisi kekuasaan di Indonesia sedang kosong, Jepang kalah kan, kosong, nggak ada yang penjajah. Akhirnya berbeda pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua bilang, sabar, kita susun baik-baik. Sementara golongan muda bilang kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya agar terhindar dari pengaruh Jepang. Akhirnya para golongan tua diculik di mana? Di mana? Rengas Dengklok diculik, ya, oleh para golongan muda. Rengas Dengklok itu di Jawa Barat, ya. Diculik, sesampainya Rengas Dengklok mereka berunding lagi. Akhirnya sepakat bahwa mereka akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada besoknya. Akhirnya mereka pulang ke Jakarta. Setelah pulang ke Jakarta, mereka merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda, ya. Mereka merumuskannya, salah satunya adalah Ahmad Suparjo. Nah, ini Ahmad Suparjo, ya. Ini Ahmad Suparjo. Dia merumuskan, memberi ide-ide atau masukan dalam perumusan teks proklamasi. Ini Muhammad Hatta juga membantu memberikan ide dalam merumus teks proklamasi. Dan Soekarno yang menulis teks proklamasi. Akhirnya pada keesokan harinya, tepat Jumat, jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, yang diiringi dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi bendera merah putih itu hasil jahitan Ibu Fatmawati. Tahu kabar ini? Valentina tahu? Silakan berdiri kalau tahu. Raka? Berdiri. Ini gambar apa, Raka? Teks proklamasi. Tepuk tangan dulu. Ya, ini teks proklamasi hasil ketikan dari Sayuti Melik, ya. Ada yang tahu ini? Silakan berdiri. Ini gambar apa? Keras? Teks proklamasi juga. Apa bedanya dengan ini?
bedanya? Nah, ya tulisannya ya. Yang ini merupakan teks proklamasi tulisan asli tangan Soekarno ya. Ini masih ada cocokan ini. Salah coret. Sementara yang ini merupakan teks proklamasi yang sudah diketik ulang oleh Sayuti Maruli. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama di sini ya. Sini aja ya. Oktabara, Teten, Deo, Eriani. Silakan di sini. Di sini pindah dulu. Kelompok kedua Arif Nuraka, Francis Eko, Solen Lera. Silakan ke sini pakai geser ke belakang. Sudah sampai. Kelompok ketiga Markusi, Valentino, Aca, Wardana, Valentina. Ingat dulu, sebelum ada belakang, ingat dulu ya. Jangan dulu ada belakang. Jangan dulu ada belakang. Jangan dulu ada belakang. Nah, untuk kelompok 1 kalian akan membuat lini masa peristiwa di sekitar proklamasi. Nah, ini Pak Guru sudah menyediakan pertama karton, gunting, lalu Pak Guru menyiapkan teks atau keterangan tentang peristiwa sekitar proklamasi. Jadi nanti kalian buat lini masanya dan gunting dulu, nanti kalian akan tempelkan sesuai dengan urutan peristiwanya. Kita pengertian pertanyaan ya. Oke, silakan. Untuk kelompok 2, kelompok 2, ya sama. Kalau ada karton, tugas kalian adalah membuat peta konsep ya. Peta konsep implementasi nyata para pelajar dalam meneladani tokoh pejuang atau para pahlawan. Dalam hal ini tentunya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo dan sebagainya. Untuk kelompok 3, kalian membuat poster atau menempel poster pahlawan-pahlawan beserta perannya dalam proklamasi. Nah, ini Pak Guru punya ya. Pak Guru punya beberapa tokoh ya. Pak Guru punya beberapa tokoh, ada Muhammad Hatta. Nanti Muhammad Hatta ini perannya apa? Nah, gitu ya. Lalu ada Sayuti Belik. Sayuti Belik ini perannya apa? Nah, ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini perannya apa? Lalu ada Laksamana Maeda, Laksamana Muda ya, Tadasi Maeda. Dia perannya apa? Ada Kiai Soekarno, ya. Kiai Soekarno ini perannya apa dalam proklamasi? Lalu ada Ibu Fatmawati.
Ibu Fatmawati ini perannya apa dalam proklamasi? Oke, silakan kerjakan. Nanti kalau ini sudah bertanya ya, saya coba aja. Ini, kalau satu ini, saya potong dulu. Potong, nanti jangan nih. Potong ini, kita potong dulu, potong sini. Potong ke sana ya. Angkat ke sana. Angkat ke belakang. Silakan. Dipotong aja ya dulu ya. Kan potong-potong. Nanti kalian tempel buat ini masa ya, ini masa tentang pembelaan peristiwa sekitarnya. Potong sini aja. Di sini ini jangan. Potong aja. Tengok tangan. Ini hanya sih. Mana kira ya? Apa gimana dia? Nah ini jadi nanti nyusunnya saya buat ini masa ya. Jadi urutannya peristiwa yang pertama itu yang mana? Dibuat sampai peristiwa yang terakhir gitu ya. Yang pertama itu di bawah dan peristiwa yang terakhir nanti di atas. Nanti kita garis dulu, garis yang di bawah yang pertama ini peristiwa apa? Apakah peristiwa perumusan teks atau serangan Jepang? Paham ya? Buat urutan yang pertama di bawah dulu, yang paling duluan sampai terakhir nanti di atas. Itu namanya. Nah nanti ini poster atau foto pahlawan ini kalian akan tempel di sini, tempel di karton, lalu tempel keterangan di sini. Ini namanya siapa dan buat apa peranannya dalam proklamasi. Soekarno itu berperan sebagai apa dalam proklamasi? Paham ya? Oke, itu juga dengan poster-poster yang lainnya. Ya, jadi ini ya, jadi ini untuk yang kalian adalah peta konsep ya, peta konsep implementasi perjuangan pahlawan dalam tindakan nyata oleh pelajar. Peta konsep artinya kalian tempel aja, nanti seperti ini. Nah, kalian diacak ya. Nah, diacak di sini, dan seterusnya. Bahwa inilah implementasi ya nyata
belajar dalam meniru perjuangan pahlawan. Benar guys. Terus panjang ada? Ya, isi. Dan setelah tadi apa? Ya. Kalau ini aja, tapi kan harus clear lah. Coba satu orang ngasih naik di sini, balik sini, nanti ini akan tempel, balik panjang di sini. Nanti bawah. Nanti kan ini. Nah, ingat ya, mana yang duluan nih, mana yang paling duluan ke bawah ya. Bisa solusikan tuh. Ini pertama ini sedang Jepang. Sedang Jepang campur. Mau ke mana? Ya terakhir kalau di atas ya. Nah terakhir. Kira mana yang terakhir? Cantik. Judulnya harus nih, judulnya di atas ya. Judulnya paling ini judul ini.
Oh ini tapi ya merdeka. Merdeka. Sambil dibuat nanti orang nulis biar cepat. Iya, contoh hari ini versi harus ada di PKN kemarin ini. Apa asuransi? Mengakai temannya dari jelas data, asuransi, asuransi, ya. Orang Soekarno sama Muhammad Hatta tuh satu sekunda. Soekarno orang apa? Dia suka apa? Coba ya, pemerintah. Kalau Muhammad Hatta? Nggak tahu. Kalau saya cuma kalau Laksamana Muda Maeda, ada si Maeda orang mana? Hah? Orang Jepang, ya? Ya. Oke, masuk jelasin. Tanggung jawab. Apa arti tanggung jawab? Artinya dia melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan arahan. Itu tanggung jawab. Makanya misalnya kita piket ini, kita piket hari apa? Kamis, Rabu, piket hari Rabu. Berarti tidak. Itu tanggung jawabnya. Ketua kelas misalnya, menjadi ketua kelas, bertanggung jawab pada kelasnya. Cita tanah air, nah ini cita tanah air ini bisa diimplementasikan dengan korban, ikut lomba internasional, main bulu tangkis, diajar internasional, main bola, cita tanah air juga karena korban. Ada yang boleh patah kaki ya, ada demi membela Garuda. Sederhana. Soekarno mereka makan sederhana orangnya. Mereka orang kaya. Mereka makan mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu mereka hanya demi untuk memerdekakan Indonesia. Masa kalau kita bisa mengorbankan waktu untuk belajar? Belajar aja belajar, nggak bisa. Bisa kan? Bisa. Soekarno nggak tahu, asingkan di luar negeri, asingkan di pulau kecil. Mereka siap demi memerdekakan Indonesia. Dapat dipercaya. Kalau kita bohong terus, orang percaya? Ya. Nah, itu supaya dapat dipercaya, ya. Kayak si boleh misalnya percaya. Gimana yang pertama? Coba lihat. Oke, boleh. Ini yang lain. Ininya, nah.
serangan Jepang terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, 7 Desember 1941. Yang mana lagi? Amerika Serikat ada muat dalam perang Ya, jadi yang kedua adalah setelah serangan Jepang ini terhadap Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, ini masa yang kedua adalah Amerika terlibat perang ya dengan Jepang. Nah, harus seperti itu. Sampai ada nanti gimana? Sudah, ini masih banyak. Ini masanya. Berarti yang mana dia? Berarti yang mana? Yang salah ya? Oke, benar. Kayak musim bom. Setelah Amerika Serikat terlibat dalam perang Pasifik, perang Asia Tenggara lawan Jepang, mana lagi dia? Bukan baca apa ya? Lagi? Oke, ini. Ya, ini. Apa?
Harus sedia kawan. Ya sedia kawan. Kawan sakit belum. Kalau dia kucing kawan sakit kan belum. Kayak tentara tuh, tentara itu kalau kawannya yang hebat bantu kawan. Bantu namanya sedia kawan. Jangan kawan lagi saudara lagi susah satu lalu, tapi kawan semua berhenti. Di sini kamu jadi kawan saya saya juga. Nah, kalau kawan itu terjadi, buat lagi. Nanti saya jelaskan. Ini masalahnya. Jadi gimana?
berperistiwa. Oke, yang sudah kita boleh mempresentasikan. Pertama kelompok 1, ayo baca kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil karya mereka. Pertanyaan pegang. Nah, yang lain sambil nyimak kelompok 2, nyimak yang ini, nyimak. Nah, bahkan di program virtual di masanya nanti ya tadi. Nah, mereka dan membuat sebenarnya kelas akhirnya. Jadi ya, kita pastikan dulu. Yang jelas akan mulai kursi masing-masing. Kelompok akan mulai kursinya. Oke, tangan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 2. Maju depan. Ya, boleh. Nah, ke depan ya. Dia ke depan. Nah, pertama kelompok sekarang yang kelompok 2. Mereka akan membacakan implementasi perjuangan pahlawan dalam tindakan nyata. Yang pertama apa ya? Boleh bacakan? Yang kedua apa kan? Yang
yang ketiga apa? Si Raka? Si Eriko? Eriko? Yang ketiga mana? Merah, dari korban dan Yang keempat apa, Wes? Yang terakhir apa, si Merah? Oke, jadi ini ya implementasi pahlawan ya dalam kehidupan nyata ya yang bisa kita teladani. Putaran dulu kedua. Kelompok tiga ya. Ya, jadi ini adalah apa? Para pahlawan yang tokoh-tokoh ya pahlawan yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan si Aja mungkin bisa bacakan yang pertama apa? Silakan bacanya. Oke, pertama siapa? Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1945 Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua siapa nama tokohnya itu? Si Valentina. Yang kedua nama tokohnya aja. Yang ketiga siapa? Merah. Si Aja. Yang keempat siapa? Yang kelima siapa? Sili. Yang keenam siapa? Si Valentinus. Siapa? Oke, jadi inilah apa? Tokoh-tokoh peristiwa sekitar proklamasi. Tokoh-tokoh proklamasi beserta peranannya masing-masing, ya, dalam penyusunan peristiwa proklamasi atau teks proklamasi. Nah, lihat dulu buat kelompok tiga. Silakan dulu. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan pekerjaan masing-masing. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Sekarang pegang aja. Jika perlu bilang merdeka, berdiri. Jika perlu bilang terjajah, duduk. 1, 2, 3, merdeka. Dijajah. Merdeka. Merdeka. Dijajah. Oke. Fokusnya tetap merdeka. Oke. Lanjut. Nah, jadi kita udah banyak belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi dan kalian juga udah membuat
tugas kelompok masing-masing. Ada yang membuat lini masa peristiwa proklamasi, dari peristiwa penyerangan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor sampai pembacaan teks proklamasi. Ada juga yang sudah membuat implementasi ya, tindakan nyata oleh pelajar dalam meniru atau meladani para pahlawan. Ada juga yang membuat tokoh-tokoh proklamasi, 6 itu ya, yang mereka buat, ada Soekarno, Laksamana Muda Tresi Meda, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati. Itu semua ada peran masing-masing. Jadi harus kalian mengetahui. Sekali lagi kita hapus dulu buat kelas 6. Tenang dulu semuanya. Nah, sekarang setelah kita pelajari sikap apa yang bisa kalian teladani dari para proklamator. Misalnya, kita bisa rela korban, setia kawan, cinta tanah air. Selanjutnya, menurut kalian, kenapa sih harus menjadi negara merdeka? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menjadi negara merdeka? Mau jadi enggak? Enggak. Mau merdeka? Mau. Kenapa? Mau negara merdeka? Supaya bebas dari penjajah. Kenapa pengen jadi negara merdeka? Supaya apa Valentina? Supaya bebas dari penjajahan. Supaya bebas dari penjajahan. Ada lagi? Injak, Eriko? Saya tahu Si Deo? Nggak ada itu? Raka, kenapa pengen jadi negara merdeka? Membanggakan orang tua, ya bisa juga. Dengan kita merdeka ya kita bisa membanggakan orang tua, bisa sekolah, bisa belajar dengan bebas, bisa bekerja dengan bebas. Kalau kita sekolah bekerja bebas, orang tua bangga dong. Bisa aja Raka nanti menjadi seorang tentara, polisi, bangga orang tuanya, bangga enggak? Oke. Jadi selanjutnya, apakah menurut kalian kita perlu mempertahankan kemerdekaan? Perlu. Supaya kita tidak terjajah kembali. Cara kita mempertahankan kemerdekaan kalau sekarang bukan berperang. Si Teten nggak perlu lah bawa senapan lantak atau boman ya. Atau si Valentinus membawa bambu runcing, tidak perlu. Sekarang yang perlu adalah kita belajar dengan giat biar kita bisa menjadi orang pintar yang bisa membangun negara ini. Ya, kita bisa menjadi presiden, guru, tentara, kita bangun negara ini orang pintar. Kita tidak perlu mencari atau mendatangkan orang-orang pintar di luar negeri. Kita bangun negara kita masing-masing. Kita banggakan negara kita, terlebih kita bisa membanggakan sekolah kita. Wih, juara 1 OSN dari SDN, dari SD negeri 0707 ya, Jagoin Liga Valentina. Bangga enggak? Bangga. Ya. Nah, sekarang Pak Guru ada pertanyaan ya. Si Raka nanti bisa jawab. Siapa tokoh-tokoh proklamasi? Keras. Ada yang menambahkan? Muhammad Hatta, Soekarno, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo. Ada lagi? Dio? Laksamana Mega. Oke, boleh tangan dulu. Selanjutnya, kapan proklamasi dibacakan atau dikumandangkan? Ada yang tahu? 17 Agustus. Oke, si Dio. Kapan Dio? 17 Agustus 1945. Itu hari kemerdekaan kita. Itu pertama dulu. Acah. Negara mana yang terlibat dalam perang Pasifik? Keras. Jepang. Melawan?
Reno? Oke, silakan. Jepang dan Amerika Serikat. Keras? Jepang dan Amerika Serikat. Jepang melawan Amerika Serikat. Jadi perang Asia Pasifik itu terlibat antara Jepang dan Amerika Serikat. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan keliling dunia. Kita akan mempelajari tentang negara-negara di Asia, negara di Eropa. Pernah ke negara Eropa? Pernah ke Amerika? Pernah ketemu Messi? Nanti kita akan ketemu Messi ya di pelajaran selanjutnya. Pernah ketemu Ronaldo? Pernah ke Israel? Palestina? Nanti kita pergi ke sana. Kita keliling dunia ya, tapi melalui buku ya. Nah, selanjutnya kita akan banyak belajar tentang pahlawan kemerdekaan. Tentunya mereka bisa menjadi motivasi ya bagi kita semua. Kita bisa meneladani sikap-sikap mereka dan kita tanah air rela berkorban, mengorbankan harta bahkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Oke, mungkin sekian pelajaran kita. Perlu minta kalian kan untuk inti doa kita. Jadi